Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upe dari Prodi PBA Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menganalisis tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau. Sedangkan sekarang ini ada masa kini, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat. Penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketahanan Republik Indonesia yang lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi atau pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial, politik, dan demokratis dalam masyarakat yang plural. Menurut Juliardi, fluktuasi demokrasi Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam 5 periode. Baik, periode yang pertama itu periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. Pada periode ini sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang dimanatkan Undang-Undang 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan karena di negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Baik, itu periode-periodenya. Yang pertama. Baik, ada pula macam-macam demokrasi. Satu, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu satu, demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Dua, demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Ada juga prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pelaksana kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. Satu, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dua, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Tiga, itu tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Baik, dan ciri-ciri demokrasi juga. Kata demokrasi sering waktu memiliki sangat banyak pengertian, namun di antara banyaknya pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Dan unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi, yaitu satu, negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan. Baiklah, tentang kesimpulan dari demokrasi masa kini, yaitu demokrasi masa kini adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Juga kata demokrasi sering waktu memiliki sangat banyak pengertian, namun di antara banyaknya pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu mengetahui atau menganalisis tentang politik atau partai masa kini dan masa depan, yaitu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik internal politik partai, untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan mengikat hasil perselisihan internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Di sini ada juga kegunaan penelitian berdasarkan pokok-pokok permasalahan. Di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana proses penyelesaian perselisihan internal partai politik dihubungkan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu seperti kegunaan teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dalam proses mekanisme hukum yang berlaku, dan mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan internal partai politik agar bisa dapat memberikan suatu analisis dari landasan hukum dalam mekanismenya. Dua, juga ada kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi ilmu politik dalam
hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masukan berbagai masalah dan dalam dinamika berjalannya partai politik. Ada pula kerangka pemikiran. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya, pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hartono Hadisoepripto menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Baiklah, mungkin di situ tentang politik dan partai masa kini dan masa depan yang mungkin bisa saya jelaskan. Tapi terdapat juga di sini, yaitu fungsi partai politik juga dalam pelaksanaannya adalah sebagai penyalur berbagai macam pendapat dan aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan ditampung dan disatukan menjadi satu kesatuan guna menghasilkan tujuan yang sama. Tidak lepas juga sistem banyak partai ini sering ditemukan dalam negara-negara yang memakai sistem pemilihan berdasarkan perwakilan berimbang, yaitu proportional representation. Sistem ini memberi kesempatan kepada partai kecil untuk memenangkan beberapa kursi. Dan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan keputusan-keputusan otoritatif untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan organisasi dan anggota. Otonomi partai politik sebagai marwah demokrasi tidak jarang secara internal menjadi banteng bagi para penyelenggara partai untuk memperlakukan anggotanya secara sewenang-wenang tanpa dapat dicampuri oleh pihak luar. Baiklah, mungkin sekian dari analisis saya tentang tugas dari Bapak. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.